Pada suatu hari, ada beberapa mahasiswa menuju ruang kelas melewati sebuah taman. Guys, gimana tadi ujiannya? Susah banget gak sih cuy? Gue hampir gak bisa ngerjain semua soalnya coy. Iya, soalnya ada beberapa yang gak diajarin. Iya, buat. Iya, aku juga pusing. Udah 2 hari ini aku mungkin. Hah, 2 hari gak tidur? Kenapa gak pusing? Ya, pusing. Makanya itu, aku tuh tiap hari tuh rapat KKN kan. Terus pulangnya tuh malam, jadi ya gimana? Habis itu belajar kan. Pagi lagi udah gak bisa. Ya, jangan dipaksain juga lah, tetap harus istirahat ya, sih. Jangan paksain. Anissa mengalami hilang kesadaran atau sinkop. Teman-teman tahu nggak sih sinkop itu apa? Sinkop adalah hilangnya kesadaran sementara secara tiba-tiba yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam mempertahankan postur apa. Nisa pingsan. Gimana Ki? Kita bawa ke RSGM atau Sarjito? Maksud aku? Ya, tenang dulu. Kamu ikut kelas kemarin ya sih? Enggak, kebetulan. Jadi tenang dulu, relaxan. Oke. Jadi itu ada kalau buat pertolongan utamanya. Jadi sampai Pindahkan individu ke tempat yang sejuk dan teduh dan jauhkan dari kerumunan di sekitarnya agar individu tersebut dapat mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Lalu, individu tersebut diposisikan dalam posisi terlentang dan kaki sedikit dinaikkan. tempatnya udah aman sih, ini udah nggak panas. Kamu ada barang nggak untuk berjalan lagi? Ada. Tolong ya. Oke. Langkah kedua, CAB, circulation, airway, dan breathing. Jika individu menggunakan pakaian berkerah atau pakaian yang ketat, usahakan untuk melonggarkannya, supaya pasien bisa lebih mudah untuk bernafas. Jangan lupa untuk cek pernafasan dan denyut nadi untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan frekuensi nafas dan denyut nadi. Berikan stimulus kepada individu seperti tepukan bahu, memanggil nama, ataupun memberi aroma seperti minyak kayu putih untuk memicu kesadaran pasien. Denyut nadi aman sih, nafasnya juga aman kok. Miss, kamu ada barang nggak gitu buat aroma gitu yang biar banget? Aku ada nasi bakar, ada aromanya kan? Iya nggak nasi bakar sih gitu. Kayak aroma yang minyak kayak gitu, kayak buat orang sakit atau balsam gitu. Bilang dong itu mah faktor-faktor masih jompo. Oke ya. Setelah sadar, bantu individu untuk mendapatkan tempat yang nyaman. Beri air putih untuk merilekskan tubuh individu. Jika masih ada gejala seperti pusing, kunang-kunang, lalu mual, bawa individu tersebut ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Miss. Alhamdulillah, ini kamu sadar juga. Panik banget tadi tahu, Nis. Maaf tadi ngerepotin jadinya. BTW, kepo deh, kenapa tadi Nisa bisa pingsan ya? Ya kan kita baru penyebabnya. Faktor psikogenetik seperti kecemasan, ketakutan, stres emosional, menerima berita yang tidak disukai, rasa sakit yang tiba-tiba atau tidak terduga, melihat darah maupun melihat jarum suntik. Selanjutnya yaitu faktor non-psikogenik. Yang pertama yaitu posisi tegak ataupun berdiri. Posisi tersebut akan memungkinkan darah mengenang di periferi. Lalu yang kedua yaitu adalah karena lapar ataupun diet. Lalu yang ketiga adalah menurunkan pasukan glukosa ke otak di bawah tingkat kritis. Lalu yang keempat adalah kelelahan. Yang terakhir yaitu kondisi fisik yang buruk, lingkungan yang panas, berdesak-desakan, ataupun kondisi iklim yang sedang sangat panas. Terus aku masuk yang mana? Kalau kamu tadi sih dari cerita kamu tadi ya, itu masuk yang non psikogenik ya sih. Apalagi kan kamu nggak tidur hari ini. Tapi kalau makan aman nggak? Aman sih kalau makan. Aku kalau belajar tuh sambil ngemil. BTW, dengar-dengar kejadian pingsan di dokter gigi itu lumayan sering terjadi ya. Terus aku tuh kayak, gimana sih cara kita mencegah biar kita tuh nggak pingsan waktu periksa ke dokter gigi? Karena jujur sebenarnya aku tuh takut periksa ke dokter gigi, jujur. Sebenarnya sih kalau pencegahan buat pingsan ada sih beberapa contohnya tuh. Pencegahan sinkop. Yang pertama, pertimbangan perawatan gigi dengan kondisi pasien. Yang kedua, penempatan pasien dalam posisi terlentang sekitar 30-45 derajat untuk mempertahankan aliran darah ke otak.
Yang ketiga yaitu jangan memperlihatkan jarum, darah ataupun instrumen bedah agar meminimalkan kecemasan. Lalu yang keempat yaitu melakukan anestesi lokal dengan rasa nyeri seminimal mungkin. Lalu yang kelima yaitu membuat suasana menjadi nyaman agar terhindar dari perasaan takut dan cemas. Wah, ternyata banyak ya cara mencegah orang pingsan di gigi. Tapi kalian sendiri tahu nggak sih apa tanda gejala orang pingsan? Karena aku sendiri juga yang habis pingsan nggak tahu apa tanda gejalanya. Kan kalau kita tahu bisa dicegah ya. Benar sih itu. Jadi kita perlu tahu tuh tanda gejalanya biar kita mencegah. Coba dari tanda gejala sendiri itu. Tanda dan gejala pacemaker. Yang pertama, timbul rasa hangat di area leher dan wajah, kemudian warna kulit menjadi lebih pucat, keringat dingin, mual, detak jantung yang meningkat secara signifikan. Kemudian apabila pacemaker berlanjut akan terjadi pelebaran pupil, hiperpnea atau peningkatan kedalaman respirasi, dan juga dingin di area tangan dan kaki. Kemudian terjadi hipotensi dan bradykardi sesaat sebelum kehilangan kesadaran, sehingga terjadi gangguan penglihatan dan menjadi pusing. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala simptom. Yang pertama, hilangnya kesadaran. Lalu yang kedua, pernafasan yang tidak teratur, hampir tidak terlihat dan berhenti sepenuhnya. Lalu selanjutnya yaitu pupil yang membesar, dan pada kondisi yang parah, denyut nadi menjadi lemah dan semakin berat. Lalu yang terakhir yaitu terjadi relaksasi otot yang mengarah ke parsial atau obstruksi jalan nafas total. Tanda dan gejala pasca simptom. Dengan posisi yang tepat, pemulihan dapat berlangsung dengan cepat. Pasien mungkin menunjukkan keadaan pucat, mual, lemas, dan berkeringat yang akan terjadi selama beberapa menit hingga beberapa jam. Kemudian terjadi kebingungan singkat atau disorientasi, dan tekanan darah arteri mulai meningkat. Wah, banyak banget ya informasinya tadi. Iya, jadi tahu tanda dan gejala mau pingsan, jadi lebih aware aja dengan lingkungan sekitar. Kamu sendiri udah gimana? Udah aman kan? Udah mendingan kan? Aman kok, cuma capek dikit aja. Udah, mending kamu izin aja dulu kuliahnya, ntar biar aku izin ke dosen. Iya, mending istirahat deh. Kayaknya kamu masih juga perlu istirahat gitu kan. Tolong ya nanti izinin ke dosen. Ya, Ayo. yuk.